Guys, di sini ya, fokus in game dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu guys, game yang kedua antara pasukan dari tim biru versus pasukan dari tim merah lagi. Yang pengen gratis dari Kak Janen, jangan lupa di follow-follow guys orangnya guys, orang-orang yang ngasih gratisan. Jangan lupa di follow-follow ya teman-teman ya. Itulah seorang Kirito yang kini sedang mencoba untuk mengambil satu buah rest buff. Dibantu dengan penjagaan yang begitu ketat, tapi Dan masih berhasil kabur. Flicker berhasil menyelamatkan dirinya kah yang saat ini juga kembali mencoba menekan arah seorang Kirito yang sepertinya dalam bahaya, tapi Dan juga nggak memiliki darah yang cukup tebal. Tapi PM pun juga mencoba untuk mengalihkan fokusnya, mencoba mengejar ke arah serang Dan aja, tapi Ditsuki juga kini akankah mencoba untuk melakukan sebuah eliminasi. Di saat dirinya pun juga terjebak dan hampir saja tereliminasi, tapi satu buff flicker pun juga berhasil dikeluarkan lagi dan Ditsuki masih selamat dari sebuah gengkingan. Bersama dengan pengambilan beberapa buff yang juga seorang Ryuta saat ini sedang lakukan, tapi King Dean dan juga di arah bawah sedang harus melakukan sebuah pressure lebih arah seorang Super Mei yang kita tahu juga dengan memakai Pakito sangat-sangat kuat. Dengan pukulan kematian, pukulan kehidupan yang bisa dikeluarkan oleh seorang Super Mei bisa menjadi opsi untuk membuka pengambilan pertama ya untuk dirinya. Yang juga terlihat di arah atas ada seorang Rai yang harus malah dihentikan duluan bersama seorang Ryuta yang juga kini malah berhasil untuk diamankan. Namun kerugian cukup dalam malah berhasil diarahkan oleh pasukan dari tim merah karena mereka harus kehilangan jungle mereka. Kemudian tidak berfokus lagi untuk membuka sebuah pertarungannya berhadapan dengan seorang Super Mei, tapi Ditsuki ingin mencoba memberikan sebuah fokus. Efek stun pun terjadi namun belum memiliki sebuah Thunder Ward sehingga memang gagal untuk bisa melakukan sebuah eliminasi langsung ke arah satu orang pemain. One TC ternyata juga harus bisa berfokus lagi di arah atas. Di seorang Ra juga kini sudah berhasil diamankan satu kali dan harus menunggu kembali sebuah purify-nya untuk bisa respon kembali. Bisa pelatihan pun juga harus terjadi lagi. Namun pertarungan di bagian tengah pun juga kini akan terjadi. Dan juga mulai berfokus bermain di area-area bawah, mencoba untuk tentunya memberikan sebuah fokusnya agar sebuah turtle mungkin bisa diamankan, apalagi dengan bantuan dari seorang King Dean yang akhirnya juga berhasil memberikan tumbangan. Tarikan pun terjadi, tapi Electro Final Blow pun mencoba untuk langsung dilakukan meskipun King Dean pun nggak bisa selamat. Harus malah terkena sebuah eliminasi juga yang malah berhasil diberikan oleh pasukan dari tim biru. Dan kita lihat pengambilan turtle sedang juga dilakukan, tapi World Dragon pun juga terjadi dan masih harus mundur. Dari Rem 2 juga sedang dilakukan oleh seorang Rixin yang juga kini memberikan sebuah fokusnya bersama dengan seorang Kirito, tapi 3 lawan 2 dan pun harus kini malah berhasil terkena sebuah kontekan bersama turtle yang juga dipegang. Kirito berhasil menguasai sebuah turtle yang pertama namun terkena sebuah times of death dirinya yang membuat dirinya pun gagal untuk bisa bergerak dengan cukup baik. Dan juga ada sebuah eliminasi yang juga harus terjadi. Seorang One TC berhasil membuahkan hasil dengan tumbangan yang berhasil didapatkan dengan karena seorang Rai yang kini harus kembali diamankan 2 kali. Seorang Rai harus dijadikan sebuah korban dan pelatihan pun juga masih dijalankan. Ditsuki mencoba untuk memberikan sebuah fokusnya menjalankan wave minion yang ada dari tengah sehingga akan menjadi tempat di mana seorang Rixin mungkin harus lebih waspada. Masih ada pengambil kebagian purple yang juga kini sedang dilakukan juga oleh seorang Dan meskipun harus gagal, tapi Dan cukup memberikan buying time. Apa dengan pengambil karena sebuah Little Wonder yang juga malah dikuasai seorang Ryuta dan sebuah Wave of Dragon terjadi. Bersama dengan sebuah tabrakan juga berhasil diring oleh seorang PM kali ini menabrak langsung seorang Dan yang ternyata juga masih cukup cepat untuk bisa kabur dari pertarungan dan recall pun harus terjadi. Ini nggak ada yang benar kah guys? Siapa yang dorong? Malah dapat yellow card. Ya Allah guys, yang tadi Kak Janen sebut guys. Kalian nggak ada yang nonton kah? Mau coba aku kasih bantuan kah guys? Cuman lihat dulu nanti tanya Kak Janen dulu guys. Dengan bela ke arah creep ini terjadi dan mencoba untuk memaksimalkan lagi ke pertarungan. Tapi dengan sebuah tabrakan dari seorang PM yang juga berhasil masuk malah ke arah seorang King Dean. Tapi PM malah harus pulang. Nggak bisa terlalu gegabah meskipun bantuan dari segi Netherland pun ada di sana. Tapi untungnya Kirito masih diselamatkan dengan bantuan sebuah pukulan dari seorang Super Mei yang juga kini harus malah ditumbangkan dan Thunder Ward pun juga terjadi. Rixin begitu sangat-sangat harus berhati-hati ya. Apa dengan kondisi tadi dirinya bisa dibilang hampir saja juga dijadikan sebuah target dari seorang Ditsuki yang kini udah semakin kuat dengan Thunderward yang udah dia punya ya. Ya Allah guys, masa nggak tahu guys? Orang timur keturunan.
Pengambilan di area turtle juga kini terjadi. Kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk mengambil sebuah turtle di area bawah. Denpo sedang mencoba untuk melakukan sebuah penjagaan. Wave Dragon dikirimkan, mencoba untuk membuat Kirito pun dipegang, tapi sayang sekali seorang Kirito gagal memang mengambil sebuah turtle karena Dan berhasil juga memberikan penjagaan begitu ketat. Ryuta berhasil mengambil sebuah turtle dengan cukup amat tanpa gangguan bersama dengan sebuah santekan juga berhasil untuk dilakukan. Coba terjadi, tapi PM juga berhasil memberikan sebuah stunnya dan hampir saja Kirito pun hilang begitu saja. Bersama dengan sebuah pasangan juga Kirito pun masih berhasil memberikan tumbangan di sana. Kita lihat sebuah purple juga belum dijadikan sebuah pengambilan untuk seorang Den ya. Yang juga kini malah membantu pergerakan dari seorang Watizi, tapi sebuah tabrakan mulai terjadi. Wave Dragon pun dikirimkan meskipun gagal untuk dilanjutkan, tapi seorang PM pun kini dihentikan. Watizi berhasil memberikan lagi sebuah follow up dengan sebuah poking damage dan Super Mei. Terlihat di game kali ini harus mencoba untuk mengcover sebuah posisi di area tengah, namun gak cukup cepat juga untuk bisa melawan seorang King Den yang juga sangat cepat dari segi permainan. Apa dengan sebuah damage yang besar, kita lihat turret di bagian bawah pun akhirnya juga berhasil untuk dihancurkan dan menjadi sebuah pemain yang sangat-sangat berbahaya ya. Apa dengan pick off yang sudah berhasil diarahkan, mungkin baru satu, cuman menurutku sih impact dari segi penyerangannya membantu terus ke area tengah dengan rotasi gaming. Coaching dia akan menjadi pemain yang bisa memberikan assist cukup banyak dan gagal tahu untuk bisa berhadapan jika ada pemain terkepung langsung. Meskipun gak mudah dan harus juga tereliminasi, tapi dirinya pun juga berhasil membuka sebuah pengambilan. Meskipun Denpo juga kini harus terjebak dan harus membuat dirinya pun akankah selamat. Bantuan dari seorang Ditsuki pun juga kini ditekankan, tapi gagal untuk bisa berbuat lebih. Tapi untungnya seorang Den pun masih berhasil pulang. Orang gak ada yang tahu katanya. Halo Grizzly, Ivar Jenner, halo Bang MG. Bang MG mau ikutan main kah di sini kah? Masih kosong banyak ya. Guys, kalian gak ada yang tahu kan? Nih coba aku nih ya. Ya sudah aku kasih tahu guys, orangnya keturunan orang timur guys. Dan Soblat kembali diberikan lagi. Ternyata masih berbuat lebih, tapi hampir saya membuat diri pun terkena sebuah eliminasi. Bersama dengan Blazing Duet yang juga kini dikirimkan oleh seorang Wantisi mencoba memaksakan Kirito terhentikan. Bersama Wantisi yang juga kini malah berhasil juga ditumbangkan. Sebuah turtle malah ada sebuah kekosongan dan Kirito tapi sebuah double kill dan Super Mei juga sedang mencoba menghancurkan turret di area bawah. Berfokus memainkan objektif agar bisa juga mempersulit pasukan dari tim merah, sehingga mereka akan tentunya harus mementingkan juga sebuah platingan Kara Weaponion tanpa harus mencoba untuk berfokus Kara Lord yang mungkin harusnya teman-teman dari tim biru bisa dapatkan. Dan sebuah Wave Dragon tadi berhasil disambut dengan baik oleh seorang Den yang juga kini masih harus mencoba untuk memfollow di area tengah, memberikan sebuah fokusnya lagi dengan platingan yang juga kini sedang dilakukan ya. Marwaya katanya boleh. Yakob Yasuri katanya ikut katanya. Boleh. Aku tahu katanya. Burhan guys, Burhan guys. Dan berhasil memberikan sebuah tendangan akhir, membuat Rexin harus teramankan lagi dan persiapan Kara Lord ini juga sedang dilakukan oleh beberapa pemain dari pasukan tim merah bersama dengan Blazing Duet dan serang Wantisi yang gagal untuk bisa mengenai pemain. Tapi kita lihat pertarungan pun masih terjadi bersama dengan pukulan kematian dari serang Super Mei juga berhasil membuat Dan pun kini diamankan. Electro Final Blow pun dilakukan. Dan pun berhasil juga ditumbangkan, terlalu masuk. Bahkan Ryuta pun juga sedang mencoba untuk kabur. Temps of Blood berhasil dimainkan, tapi pukulan kematian pun juga berhasil memakan korban lagi. Begitu juga seorang Ra yang berhasil memberikan sebuah pengambilan ke arah satu orang pemain kali ini. Bahkan dia semua juga terkena sebuah eliminasi dan double kill pun terjadi. Wipe out kini berhasil dilakukan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim biru yang kini mulai masuk dalam ke sebuah base yang berhasil langsung dihancurkan. Turret dijadikan sebuah push oleh teman-teman dari tim biru dan ini ngebuat pasukan dari tim merah sepertinya harus lebih berhati-hati. Apa dengan kondisi di mana mereka harus benar-benar waspada dengan pertarungan yang terjadi. Wih, udah ada yang dapat tuh guys, udah ada yang nyebut sih. Ya ampun, Rixin kah dapat kah manis? Namanya Ragnar Oratmangun teman-teman ya. Dia yang ngedorong, dia yang didorong 2 kali guys, tapi dia dapat kartu kuning. Karena mancing. Dan Soblat kini masih juga dimainkan. Bisa sebuah Blazing Duet juga sedang dilakukan seorang Wantisi.
berhasil memberikan pukulan dengan 2 tumbangan yang terjadi. Namun sayang sekali seorang Ryuta pun juga berhasil diamankan kali dalam membuat serang Ra. Mendapatkan sebuah objektif, tapi Ditsuki juga berhasil menekan. Turret pun berhasil dibobol, tapi sebuah sambutan kembali masuk dengan pukulan kematian dari seorang Super Mei yang berhasil kembali memakan salah seorang pemain dan kini harus berfokus juga ke area belakang lagi. Ragnarok bang, waduh Ragnarok. Ayu Ting Ting bukan sih bang? Wah, Ayu Ting Ting sih salah alamat teman-teman ya. Itu lagunya guys. Lagunya guys. Witan udah salah. Hei, Anda. Witan nggak main. Hei, Anda. FOMO. Kalau kata Bang L Smith ya. FOMO. Aran bang katanya. Kosong habis ini guys. Mengambil Karo Lord, kita lihat apakah akan terjadi. Pasukan dari teman-teman tim merah mungkin akan berfokus untuk bisa mengambil Lord yang pertama. Namun lihat, bahwa mereka pun juga harus mengalami sebuah kesulitan lagi dengan serang Dan yang kini harus sendirian. Sebuah tabrakan pun langsung dilakukan, tapi mereka pun juga sedang dilakukan. Dan gagal bertahan. Double kill dilakukan langsung oleh seorang Kirito yang kini mulai berfokus untuk bisa membuat Lord. Kini berhasil diambil tapi King Deon menunggu di Members, mungkin bisa memberikan kejutan langsung. Namun One TZ pun juga harus terminasi. Dengan bantuan Netherlands ini juga terjadi, memperkuat sebuah serangan yang cukup bisa membuat pasukan dari tim biru harusnya mengambil sebuah Lordnya di game kali. Tapi sayang sekali, kini pun harus ketahuan dan harus membuat Liria pun tertumbangkan dan Lordnya pun gagal didapatkan. Kirito bermain dengan sangat baik. What a game dari seorang Kirito yang bukan hanya berhasil membawa Lord, tapi juga berhasil membuka sebuah point kill. Dan ini akan membuat pasukan dari tim lawan atau pasukan dari tim merah pun semakin harus terpressure di game kali ini. Dan akan sebuah kesempatan juga yang membuat akhirnya kemenangan ini berhasil untuk didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim biru ya. Dengan posisi mereka berhasil membawa Lord, harusnya ini bisa menjadi sebuah keuntungan sih guys. Dan montage Shokar sedang diberikan mencoba untuk mengetahui beberapa pemain dari pasukan tim merah terlebih dahulu. Dan turret di bagian tengah akankah mulai dipush oleh langsung pasukan dari teman-teman tim biru ya guys. Ini turret sepertinya berhasil untuk dihancurkan langsung dengan sebuah tabrakan yang juga saat ini sedang dicari pemain yang tepat untuk bisa diamankan kali ini. Namun King Deon pun sedang mencoba untuk memberikan penyerangan, namun gagal selamat karena harus terkena sebuah pukulan. Namun Dragon pun juga berhasil diberikan, tapi Dan terlalu memaksakan, membuat dirinya pun harus terjebak dan membuat dirinya pun harus teramankan. Thunderwave diberikan, tapi pukulan kematian juga akan kembali terjadi. Di saat Tales of Blade pun juga dilakukan lagi dan Blessing 2 terserang Watizi. Harus lebih berhati-hati karena Ra menjadi pemain yang sangat luar biasa. Begitu juga seorang Ryuta yang juga harus ditumbangkan meskipun sudah berhasil membuka sebuah double kill. Ra ini mulai bergerak juga mencadangkan lagi sebuah weapon minion di area tengah bersama Rixin yang masih harus mencoba untuk bersama-sama memberikan sebuah follow up ke di area tengah sana. Namun ketika weapon yang mulai masuk, sebuah penungguan harus terjadi, harus menunggu recovery untuk pasukan dari teman-teman tim biru yang saat ini juga masih harus menunggu beberapa pemain mereka ya. Dan cukup penting juga dari segi pemain. Kedua tim sama-sama cukup boros kehilangan pemainnya di war yang tadi ya. Bogor full hujan guys. Waduh, Bogor full hujan. Kapan-kapan kayaknya enak guys ke Bogor guys. Kapan-kapan kayaknya enak guys ke Bogor guys. Dingin ya. Halo Reza, halo Fastguard, makasih. Love Orange-nya teman-teman, terima kasih ya teman-teman ya. Blade of Despair kini berhasil diambil oleh seorang Ra juga. Ini bakal memperkuat dirinya meskipun dari segi KDA-nya Ra belum kunjung baik. Dengan baru berhasil melakukan 3 pick off dan tumbang sebanyak 6 kali dan sebuah Purify Gaming mencoba untuk terhindar dari sebuah resiko yang cukup dalam. Ra mencoba untuk bermain aman, namun tidak karena serang komen yang semua terjebak. Kirito pun mencoba mendapatkan bantuan. Netherlands pun terjadi bersama dengan pukul kematian karena serang Dan yang hampir saja membuat Kiria pun tereliminasi. Tabrakan pun mencoba dilawan lagi. PM gak mau menyerah, mencoba untuk mengejar, tapi Ra pun juga berhasil memberikan sebuah sambutan dari belakang. Ryuta pun diamankan. Turut bahkan mencoba dihancurkan. Kusir di bagian tengah. Kita lihat sebuah base pun berhasil untuk dihancurkan di sana, yang membuat pasukan dari tim merah pun mencoba memberikan reaksi, tapi King Deon pun harus juga tertumbangkan. Atau final blow-nya pun sayang sekali gagal dimanfaatkan bersama serang Dan aja yang juga kini tumbangkan. Blazing 2 pun harus dipertunjukkan mencoba untuk kabur beberapa pemain karena Lord mulai dijadikan sebuah opsi yang terbaik untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim biru di match kali ini. Siapakah yang berhasil untuk membawa Lord? Tapi sepertinya keuntungan besar Kirito mungkin bisa memberikan pengambilan di sana. Dan beberapa pemain pun juga harus ketahuan lagi, memaksakan mereka pun harus pulang karena bisa jadi
mendapatkan sebuah hukuman dengan punishment dari seorang PM yang tentunya sedang mencoba mencari pemain untuk bisa ditabrak duluan. Korban tabrak lari dari seorang PM. Kita lihat siapakah yang akan diarahkan, teman-teman ya. Ini tabrakan bukan sembarang tabrakan, ini tabrakan bisa mengundang bencana untuk pasukan dari tim lawan, bahkan mungkin bisa untuk langsung memberikan sebuah win untuk teman-teman dari tim biru di match kali ini, guys. Kita mencari langsung pemain-pemain yang mungkin bisa terminasi. Tapi recall dari serang Ditski pun juga terjadi. Mencoba untuk pulang terlebih dahulu kali belakang, tapi Kirito pun diamankan duluan. Terlalu berbahaya. Tapi Dian pun harus melakukan hal tersebut karena mencoba mengalihkan perhatian, karena Lordnya pun ternyata juga berhasil ditumbangkan. Dan King dia masih dalam pengejaran, membuat dirinya pun hampir saja tumbang. Dan akhirnya dihentikan. Tapi sambutan pun juga mulai datang dengan taps off dari serang Ryuta. Terlalu merasakan sepertinya. Dan pun harus tersendirian di sana. Tapi bantuan beberapa pemain pun juga langsung terkonek. Meskipun gak cukup mudah untuk bisa bertahan lebih, karena Rixi pun malah berhasil memberikan sebuah double kill dengan tarikannya kali ini. Dan Super Magna Ostrek-nya pun berhasil memberikan sebuah eliminasi, sehingga wipe out pun terjadi. Untuk pasukan dari tim biru seperti akan langsung mencoba untuk mengambil sebuah kemenangan dan membuat pasukan dari tim merah sepertinya harus dikalahkan dengan sebuah momen yang ada di game kali ini. Sebenarnya tadi Bennett-nya udah sendirian buat dibawa, itu nggak apa-apa gak sih, guys? Kalau maksain ya itulah, guys. Kalian akhirnya kehilangan banyak pemain, dan itu yang ngebuat akhirnya teman-teman dari tim biru pun berhasil mengamankan game kali. Menurutku sih tadi harusnya didiemin aja sih. King Dian bisa tumbang, tapi dia juga bisa respon, sehingga masih punya waktu juga untuk membuat teman-teman dari tim merah ya berada dalam sebuah gamenya di match kali ini, guys. Iya sih, guys. Jadi ingat, ya saya seruam katanya awal bukanlah akhir. Betul, guys. Awal bukanlah akhir, masih kesempatan ada, guys, untuk teman-teman yang percaya bahwa sebuah comeback itu pasti ada, guys. Dan MVP terjadi ke arah seorang Kirito yang mencoba untuk beli buku agar pintar di game kali ini ya. Bersama dengan dua mas lainnya dari Superman dan juga PM. Dua pemain juga berhasil melakukan sebuah silver, Rixin dan juga Ra. Dan satu-satu coklat terjadi dengan adanya serang dan aja ya. Yang sepertinya dia beberapa kali belum mendapatkan support yang baik, atau mungkin juga terlalu jauh ya. Komunikasi masih kurang mungkin dari teman-teman tim merah, sehingga mereka harus ya cukup banyak terkena sebuah pengambilan pemain. Dan dua orang pemain sudah mendapatkan sebuah silver juga, One PC dan juga Ditski berhasil mendapatkan emas. Meskipun dari segi MVP-nya berhasil dapatkan seorang Ditski dengan cukup baik juga dari segi Edoranya, karena nggak tumbang cukup banyak ya di game kali ini, guys. Dua kali nge-comeback kata Kara, bejir. Kara jadi spesialis comeback kali ini, guys. Ciki udah aku catat di mas 4. Untuk tim gue pada peka katanya. Nah, peka, komunikasinya bagus ya, bisa nge-follow up kalau misalnya lagi ada team fight. Itu yang ngebuat mikro kalian kuat, guys. Bukan aja nanti kalian bisa party ya sama teman-teman kalian, tapi kalian juga bisa main sendiri solo dan bagus, guys. Aku nungguin ditabrak Johnson malah muncul 4 orang kata Dean. Buset Dean ya, langsung dapat kejutan ya. HBD gak sih Dean? Ini ya teman-teman ya, kalau kalian pengen lihat untuk full replaynya langsung aja ke YouTubeku, dan kita akan lanjut untuk masuk ke game berikutnya, guys.